Film ini menceritakan kisah masa kecil Tarzan yang hidup bersama kawanan gorila. Suatu hari, sebuah kejadian tragis memisahkannya dari keluarga gorilanya, membuatnya dianggap telah berpulang ke Yang Maha Kuasa. Tarzan harus belajar hidup mandiri tanpa bantuan ibunya Kala dan teman-temannya. Ini kisah Tarzan kecil ketika dia mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Di awal film, kita melihat Tarzan kecil yang dikejar oleh makhluk besar. Hal itu membuatnya ketakutan dan berlari lalu bersembunyi. Ternyata makhluk itu bukanlah monster, melainkan teman bermainnya bernama Kerr. Setelah itu, mereka terlihat bermain kejar-kejaran dengan anak gorila lainnya. Singkat cerita, Tarzan dengan mudah ditangkap oleh para Kerr yang berperan sebagai pemburu-pemburu. Hal ini membuatnya mulai meragukan kemampuannya dan mendapatkan banyak hinaan. Bahkan seluruh penghuni hutan ikut meragukannya untuk bertahan di belantara liar tersebut. Pada malam harinya, Tarzan yang sedang bersedih didampingi oleh Kala. Ia bercerita tentang sosok monster hutan bernama Zugor, namun Kala meyakinkan bahwa Zugor hanyalah cerita hayalan untuk menidurkan anak-anak kecil saat jam istirahat datang. Tarzan juga mengungkapkan rasa kecewa yang baru ia alami saat bermain. Dia merasa berbeda dengan seluruh makhluk yang di sana di mana mereka dapat bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan. Sementara ia tak memiliki apa yang dimiliki oleh makhluk hidup kain itu. Merasa bahwa jika hari esok datang, ia akan mudah tertangkap lagi oleh teman satuannya. Mendengar cerita Tarzan, Kala membawanya menjelajahi hutan dan mengarahkannya ke sebuah pohon besar. Yang ternyata adalah pohon tertua di hutan tersebut. Kala menceritakan kalau pohon itu bisa mengangkat daun hingga ke langit berkat bantuan dari semua rantingnya. Setiap ranting meski berbeda namun memiliki kekuatan unik, dan mereka saling mendukung serta bersatu. Hal itulah yang menciptakan pohon yang sangat kuat meski diterjang badai. Ini mengajarkan kita bahwa keluarga seperti ranting-ranting pohon. Mereka satu kelompok akan saling membutuhkan dan mendukung satu sama lain. Ibu yang membutuhkan Tarzan dan Tarzan yang membutuhkan ibunya. Mendengar nasihat ibunya, Tarzan pun kembali bersemangat. Keesokan harinya, ketua gorila bernama Kercek mengajak kelompoknya untuk hijrah ke tempat tinggal yang baru. Mereka pun memulai berjalan walau tanpa merental Alphard senilai 25 juta. Saat di perjalanan sebuah pohon besar yang mereka lewati tiba-tiba jatuh ke jurang karena hujan yang deras. Meski beberapa gorila berhasil selamat, kejadian tersebut adalah ujian berat bagi kelompok mereka. Sayangnya Tarzan terjatuh ke jurang bersama pohon besar itu. Semua gorila mengira Tarzan sudah tidak selamat. Kala yang saat itu menjadi sedih karena Tarzan tak selamat. Padahal Tarzan berhasil bertahan dengan berpegang pada ranting dan turun ke celah tebing. Awalnya Tarzan berniat kembali ke kawanan gorila dan mencari ibunya. Ia pun kembali bangkit menuju kawanannya. Namun saat itu ia mendengar gosip di antara gorila-gorila bahwa mereka merasa lebih aman tanpa kehadiran Tarzan. Mendengar hal ini, Tarzan memutuskan untuk pergi dan tidak akan kembali. Kesedihan terus merenggut, berjalan tanpa tentu arah dan tidak ada tujuan. Kini Tarzan harus bertahan hidup sendirian. Menghadapi kesulitan mencari makan, tempat peristirahatan, serta menjaga badan dalam kesunyian. Berhari-hari ia berjalan, seketika takdir mempertemukannya dengan Sabor sang macan. Sabor yang berusaha mengejarnya sebagai santapan malam. Tiba-tiba, suara misterius menggema sangat keras. Hal itu membuat Sabor ketakutan dan langsung melarikan diri. Setelah terhindar dari ancaman, Tarzan tiba-tiba menghadapi masalah baru saat bertemu dengan dua gorila bersaudara yang bernama Kagu dan Uto. Dua gorila raksasa tersebut sedang bertengkar dengan brutal. Hal itu juga membuat kecemasan berlebihan bagi si Tarzan kecil ini. Tak lama seekor gorila betina bernama Mama Gunda pun datang. Ia adalah ibu dari kedua gorila brutal itu. Kagu dan Uto terlihat sangat patuh pada Mama Gunda. Tarzan pun mulai bercerita tentang Zugor, di mana Tarzan barusan ditolong oleh Zugor yang menggemakan suaranya sehingga memaksa Sabor lari tunggang langgang. Awalnya, Mama Gunda mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun akhirnya cerita Tarzan malah mereka tertawa terbahak-bahak yang menganggap Zugor hanyalah mitos belaka. Para gorila kasar ini pun mencoba menangkap Tarzan untuk dijadikan mainan. Tiba-tiba terdengar suara keras dan muncul sosok bayangan Zugor yang menakutkan. Ketiga gorila itu langsung melarikan diri dan meninggalkan Tarzan sendirian. Tarzan ketakutan, dan dalam kepanikan ia terjatuh ke dalam lubang.
Beruntung dari dasar lubang tersebut muncul semburan uap air secara tiba-tiba. Hal itu membantu Tarzan keluar. Setelah terdampar di sebuah hutan, Tarzan melihat seekor kera tua yang misterius yang sedang melintas. Namun alih-alih membantu, kera tua itu justru mengusir Tarzan dari tempat tinggalnya. Akibatnya Tarzan malang itu terpaksa tidur sendirian di tengah hutan. Ia terbangun suatu malam karena mimpi tentang kala ibunya. Ia sadar kalau ia tidak akan bisa bertahan hidup dengan kesendirian. Bahkan manusia modern saja juga takkan sanggup dalam kesendirian. Esok harinya, Tarzan bertemu kera tua itu lagi. Sejak saat itu, Tarzan terus mengikuti kemanapun kera tua itu pergi. Tanpa disangka-sangka, terungkaplah sebuah fakta mengejutkan. Di mana Zugor bukanlah monster nyata, melainkan hanya suara tiruan yang dibuat oleh kera tua tersebut untuk mencapai tujuannya. Tahu bahwa dia telah ditipu, sang badak marah dan menyerang Zugor. Beruntung Tarzan yang berada di sana berhasil menyelamatkan Zugor dari amukan satwa yang berlogo epik tersebut. Setelah kejadian itu, Tarzan mengancam Zugor bahwa jika Zugor tidak mengizinkannya tinggal bersamanya, dia akan mengungkap semua tipu daya Zugor kepada penghuni hutan. Karena takut rahasianya terbongkar, Zugor terpaksa setuju. Tarzan pun berteriak kegirangan. Suara Tarzan terdengar oleh Tantor yang sedang mandi di sungai. Ini dikarenakan seekor gajah memiliki pendengaran yang cukup baik dari jarak yang cukup jauh. Dia tahu Tarzan masih hidup dan mengajak Kerr untuk mencarinya. Sumber suara yang ia dengar berasal dari Dark Mountain. Para gorila kecil juga mendengar hal itu dan mengikuti Kerr. Dengan sedikit tipuan, ia meminta kepada gorila kecil untuk merahasiakan pencarian ini dari siapapun. Sementara itu, Tarzan mulai menikmati hari-harinya yang seru bersama Zugor dan semakin terbiasa dengan apa yang dilakukannya. Bahkan Tarzan juga mencari jati dirinya dengan mencoba meniru beberapa satwa yang sekiranya mirip dengan karakteristiknya. Namun tidak ada satwa yang cocok dengan manusia. Dia mulai meniru setiap kebiasaan Zugor yang terbiasa dalam kesendirian itu. Kemudian, ceritanya beralih ke kala yang merindukan Tarzan dengan segala kesedihan. Tiba-tiba 3 gorila kecil yang tadi datang bermain di sekitarnya dan tak sengaja melihat kesedihan kala. Namun tanpa sengaja, salah satu dari mereka hampir saja membocorkan apa yang sedang dilakukan Tantor dan Kerr. Di sini kala baru mengetahui kalau Tarzan berada di Dark Mountain. Di mana tempat itu adalah tempat yang berbahaya bagi satwa. Mendengar Tantor dan Kerr melakukan pencarian, kala juga akan menyusul mereka dan mencari Tarzan. Namun tanpa ia sadarin gorila bocil mengikutinya. Sementara itu, Kerr dan Tantor terus mencari keberadaan Tarzan. Mereka pun sampai tersesat dan tidak tahu arah menuju Dark Mountain. Singkat cerita dalam perjalanan, mereka dikejutkan oleh suara Zugor yang membuat mereka lari tunggang langgang. Tantor malah terjebak di sebuah goa yang sempit. Sementara Kerr tertangkap oleh Kagu dan Uto. Berpindah ke Tarzan terlihat sedang membuat tempat tidur yang nyaman untuk Zugor. Ia berharap kalau keberadaannya akan diterima oleh Zugor dan dapat mempelajari cara bertahan hidup seorang diri di tengah belantara tersebut. Kembali ke Kerr yang sudah disandra oleh Uto. Ia merencanakan sesuatu untuk mengadu domba mereka berdua. Uto sibuk menjaga Kerr sementara Kagu bersenang-senang. Hal ini tentu sangat tidak adil. Kerr pun menghasutnya agar meminta keadilan. Rencana itu berhasil, 2 saudara itu terlibat baku hantam sehingga membuat kesempatan bagi Kerr untuk kabur. Kerr pun akhirnya menemukan Tantor yang terjebak. Ia membebaskan Tantor dan melanjutkan pelarian walau mereka buta arah. Di tempat lain, Tarzan masih merasa dirinya sangat lemah dan tidak berguna, bahkan ia merasa tak ada yang mirip dengan hewan di hutan itu. Zugor yang ingin menghibur Tarzan, menawarkan agar Tarzan menjadi monster Zugor sementara waktu menggantikannya. Mendengar tawaran itu, Tarzan kembali bersemangat dan merasa bahagia. Saat Tarzan hendak mencari makanan, ia pun bertabrakan dengan Kerr dan Tantor. Mereka pun bahagia karena bertemu dengan Tarzan. Awalnya Kerr dan Tantor mengajaknya pulang karena Dark Mountain adalah sarangnya Zugor. Namun Tarzan pun mengajak mereka ke tempat tinggal barunya yang lebih aman dan nyaman. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan Kagu, Uto, dan Mama Gunda sudah mengawasi mereka. Sesampainya di kediaman Zugor, Tarzan menceritakan semua rahasia Zugor. Zugor adalah karakter fiksi yang dimainkan seorang gorila tua melalui dahan kayu yang berlubang, sehingga menimbulkan suara bising. Lalu ia diberi kesempatan oleh gorila itu untuk menjadi Zugor.
Jadi ia memutuskan untuk tidak kembali ke keluarganya dan akan tinggal di sana selamanya. Sayangnya, perkataan itu didengar oleh ketiga gorila tersebut yang telah mengikuti Tarzan. Mengetahui kebohongan Zugor selama ini, para gorila merasa marah dan kesal pada kera tua yang selama ini berpura-pura menjadi monster Zugor. Di saat bersamaan gorila tua yang mengaku Zugor juga muncul. Mereka pun menghancurkan dan mengobrak-abrik tempat tinggal Zugor. Kekacauan pun terjadi di tempat sunyi yang indah tersebut. Mereka akan mengambil alih tempat tersebut sebagai rumah baru mereka. Alhasil mereka semua kabur dari tempat itu. Di mana Kirk dan Tantor akan melaporkan Kercek tentang tiga gorila nakal tersebut. Sementara Tarzan mencoba mengejar Zugor untuk meminta maaf. Zugor yang kecewa dengan Tarzan meninggalkannya tanpa mempedulikan permintaan maafnya. Karena risih dengan tindakan Tarzan, Zugor gadungan ini juga berkata kasar hingga membuat Tarzan pergi dengan hati terluka. Sekepergian Tarzan, Zugor kembali kesepian. Zugor mulai mengingat kebaikan Tarzan yang pernah menyelamatkan hidupnya. Walaupun tanpa ia sadari, sebenarnya kehadiran Tarzan cukup membuatnya terhibur dan membuatnya bahagia dari rasa kesepian yang selama ini menghantui. Berpindah ke kala yang mencari Tarzan, di sana ternyata ia telah diikuti oleh gorila kecil tadi. Mau tidak mau ia harus melindungi gorila kecil itu selama di perjalanan. Setelah kala sudah hampir sampai di Dark Mountain. Seperti bocah lain, ketiga gorila tersebut hanya bermain sepanjang perjalanan. Namun salah satu mereka berhasil ditangkap oleh Kagu dan Uto. Melihat hal itu, Kala mencoba untuk menyelamatkan gorila kecil tersebut. Dengan mengancam Uto, namun Kagu tidak tinggal diam dan mendorong Kala hingga dia terlempar ke jurang bersama gorila kecil tersebut. Untungnya mereka selamat karena tersangkut di salah satu tebing kecil yang juga hampir roboh. Aksi Kagu dan Uto dilihat oleh Tarzan. Tarzan berteriak memanggil Kala, dan hal itu sudah membuat Kala tenang karena Tarzan dalam keadaan baik-baik saja. Tarzan mencoba menolong Kala dengan kemampuannya. Tetapi ia dihalangi oleh gorila besar tersebut. Tarzan tampak kewalahan untuk menolong Kala. Tak lama kemudian, terdengar suara Zugor yang datang untuk menyelamatkan Tarzan dari Kagu dan Uto. Zugor kemudian meyakinkan Tarzan bahwa ia sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukan apa saja. Memang dia tidak dapat meniru makhluk yang ada di hutan. Tapi dia memiliki kemampuan unik sendiri yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Karena itulah dia bernama Tarzan. Mendengar hal itu, Tarzan menjadi lebih bersemangat dan segera melawan Kagu dan Uto. Tarzan memulai dengan membuat jebakan-jebakan ringan tapi cukup menjengkelkan. Dengan memanfaatkan hutan daun ranting dan pepohonan, Tarzan berhasil mengalahkan Kagu dan Uto dengan kecerdikan yang ia miliki. Hingga akhirnya mereka berdua kabur dari sana. Setelah berhasil mengalahkan Kagu dan Uto, Tarzan segera kembali untuk menyelamatkan ibunya. Beruntung, Tarzan tiba tepat waktu. Dengan menggunakan sebuah ranting pohon, ia berhasil menyelamatkan Kala, dan akhirnya mereka bisa kembali bersama. Sementara itu, di tempat lain, Kagu dan Uto yang hendak mengadu pada Mama Gunda tentang apa yang mereka alami, malah mendapati bahwa Mama Gunda sedang jatuh hati pada Zugor. Mengetahui apa yang dilakukan kedua anaknya, Mama Gunda menasihati mereka agar tidak berkelahi lagi. Setelah kejadian itu, Tarzan kembali bersama Kala dan berpisah dengan Zugor yang kini hidup bersama Mama Gunda, Kagu, dan Uto. Di akhir film, Tarzan kembali berkumpul dengan teman-temannya, Kirk dan Tantor. Ia pun berhasil mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan hidup sebagai Tarzan yang tidak dimiliki makhluk lain di tengah keluarga gorila dan di belantara hutan dalam. Film ini menyampaikan pesan-pesan yang mendalam terkait dengan kolonialisme, identitas, dan hubungan manusia dengan alam. Melalui karakter Tarzan, yang tumbuh di hutan dan hidup harmonis dengan alam, film ini mengkritik eksploitasi yang dilakukan oleh kekuatan kolonial terhadap sumber daya alam dan masyarakat asli. Kehadiran manusia dari dunia luar yang ingin memanfaatkan hutan mencerminkan bagaimana kolonialisme seringkali membawa kerusakan bagi lingkungan dan komunitas setempat. Selain itu, perjuangan Tarzan untuk menemukan jati dirinya di antara dunia manusia dan dunia hewan mencerminkan ketegangan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam menjaga identitas budaya mereka di tengah arus modernisasi dan pengaruh eksternal. Film ini juga menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam, mengajarkan bahwa kekuatan dan kemampuan yang dimiliki seseorang harus digunakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab.
Tarzan, sebagai simbol dari individu yang menyatu dengan alam, menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk melindungi, bukan mengeksploitasi, lingkungan mereka, yang merupakan kritik terhadap praktik-praktik yang merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan planet ini. Selain itu, petualangan yang ceria dan penuh aksi, ia juga memiliki sisi gelap yang dapat diungkap. Salah satu sisi gelapnya adalah penggambaran trauma dan kehilangan yang dialami oleh Tarzan. Sebagai seorang anak yatim piatu yang terdampar di hutan dan dibesarkan oleh gorila, Tarzan harus menghadapi kenyataan bahwa ia berbeda dari makhluk di sekitarnya, mengalami kebingungan identitas yang mendalam dan perasaan keterasingan. Selain itu, film ini juga secara tidak langsung menyoroti dampak destruktif dari kolonialisme dan eksploitasi terhadap lingkungan dan makhluk hidup, yang diperlihatkan melalui konflik antara Tarzan, yang hidup selaras dengan alam, dan manusia dari dunia luar yang membawa ancaman bagi hutan dan penghuninya. Kekalahan, kekuatan, dan tema kesepian juga menjadi bagian dari narasi yang lebih gelap, menjadikan Tarzan lebih dari sekadar kisah petualangan sederhana, tetapi juga sebagai cerita tentang perjuangan batin dan dampak negatif dari pertemuan antara dunia yang berbeda. Film ini juga menyampaikan beberapa pesan moral penting yang dapat diambil oleh penonton. Salah satu pesan utamanya adalah tentang pentingnya menerima diri sendiri dan menemukan jati diri, meskipun berada di antara dua dunia yang berbeda. Tarzan, yang tumbuh di hutan dan kemudian bertemu dengan manusia, harus mempelajari siapa dirinya yang sebenarnya dan menemukan tempatnya di dunia. Selain itu, film ini menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam, menunjukkan bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan lingkungan mereka daripada mengeksploitasinya. Kesetiaan, keberanian, dan tanggung jawab juga menjadi tema sentral, di mana Tarzan menggunakan kekuatannya bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk melindungi keluarga dan tempat tinggalnya. Pada akhirnya, film ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang baik dan keputusan yang bijaksana, serta pentingnya menghormati perbedaan dan mencintai tanpa syarat. Sampai jumpa di video lainnya.